Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan pertemuan kita ini untuk melakukan pemimbasan atau diseminasi tentang budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 28 Selasa Tengah, yang terhormat Ibu-Ibu Majelis Guru dan karyawan SDN 28 Selasa Tengah. Untuk menghemat waktu, baiklah saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat datang untuk guru hebat SDN Negeri 28 Selasa Tengah. Apa yang diketahui tentang pengertian budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mengembangkan budaya positif di sekolah, ada salah satu sarana dalam menanamkan budaya positif dan guru sebagai peranan sentral. Yang kedua, membangun budaya positif di sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, agar siswa mampu bertindak dan berpikir merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Guru menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dan memulai diri sendiri serta menyuarakan pada siswa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan budaya positif ini, kita perlu saling berkolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Jadi dari pemaparan tersebut, budaya positif adalah penanaman nilai-nilai baik kepada siswa untuk menumbuhkan pribadi yang memiliki karakter kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaborasi, serta siswa mampu menseleksi pengaruh budaya global saat ini dan mempertahankan budaya positifnya. Jadi cara mereka yaitu dengan menumbuhkan kebiasaan budaya positif sekolah, yaitu membiasakan hal-hal yang baik dalam kesehariannya. Konsep utama dari modul budaya positif ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol atau restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran ini yang berpusat pada murid yang berpegang pada pembelajaran berdiferensiasi dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan seperti ini pembelajaran diferensiasi itu yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa dengan karakteristik setiap siswa yang berbeda. Mereka tidak bisa diperlakukan sama. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, di kelas guru memberikan kegiatan yang memiliki informasi, ide, sehingga mereka mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Yang kedua, guru tidak memaksakan kehendak guru. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. What's up? Hi, Jara. We brought you here today to let you know that we made the... Ya, lagi pada ngapain tuh? Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah
dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan pertemuan kita ini untuk melakukan pengimbasan atau diseminasi tentang budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 28 Selasa Tengah, yang terhormat Ibu-Ibu Majelis Guru dan karyawan SDN 28 Selasa Tengah. Untuk menghemat waktu, baiklah saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat datang untuk guru hebat SDN Negeri 28 Selasa Tengah. Apa yang diketahui tentang pengertian budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mengembangkan budaya positif di sekolah, ada salah satu sarana dalam menanamkan budaya positif dan guru sebagai peranan sentral. Yang kedua, membangun budaya positif di sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, agar siswa mampu bertindak dan berpikir merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Guru menerapkan dan membangun budaya positif secara bersama-sama dan memulai diri sendiri serta menerapkan pada siswa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan budaya positif ini, kita perlu saling berkolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Jadi dari pemaparan tersebut, budaya positif adalah penanaman nilai-nilai baik kepada siswa untuk menemukan pribadi yang memiliki karakter kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaborasi, serta siswa mampu menseleksi pengaruh budaya global saat ini dan mempertahankan budaya positifnya. Jadi cara mereka yaitu dengan menumbuhkan kebiasaan budaya positif sekolah, yaitu membiasakan hal-hal yang baik dalam kesehariannya. Konsep utama dari modul budaya positif ini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol atau restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran ini yang berpusat pada murid yang berpegang pada pembelajaran berdiferensiasi dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan seperti ini pembelajaran diferensiasi itu yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa dengan karakteristik setiap siswa yang berbeda. Mereka tidak bisa diperlakukan sama. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, di kelas guru memberikan kegiatan yang memiliki informasi, ide, sehingga mereka mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Yang kedua, guru tidak memaksakan kehendak guru. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Ibu-ibu, yang kedua itu nilai positif melahirkan nilai kebajikan. Nilai positif pelajar, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa. Terus yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Terus kita masuk yang selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam menerapkan disiplin positif ini,
Murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif menjadikan murid bertanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman. Nah, yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu dibagi atas 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, yang ketiga kebebasan atau freedom, yang keempat kesenangan atau fun, dan yang terakhir penguasaan atau power. Terus yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuannya tertentu. Motivasi itu dibagi 3. Yang pertama, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, mereka melakukan disiplin berdasarkan motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri, yaitu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Inilah yang kita harapkan nanti kepada murid kita yang di sekolah. Konsep disiplin identitas gagal. Hukuman ada 2, yaitu hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu menyakitkan bagi murid kita, tidak nyaman, takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan dan menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau penghargaannya mematikan kreativitas, hukum dengan sistem parentingan, serta merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu dalam jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan restitusi yaitu merupakan pilihan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, membentuk karakter murid yang bertanggung jawab, murid menghormatinya dan orang lain. Terus teori kontrol dirinya sendiri atas mengendalikan kontrol atas dirinya, baik kontrol baik atau mendorong disiplin positif. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, contoh yang pertama, pemberian hukuman bisa berupa kata atau fisik. Contohnya kata-katanya, kamu harus patuh pada aturan ini, patuhi aturan saya, kamu selalu salah, kamu pasti terakhir selesai tugasnya. Berarti mungkin kita seringkali memberi hukuman kepada murid seperti ini, dengan kata-kata seperti ini. Ini termasuk guru dalam posisi kontrol pemberi hukuman. Terus kalau pembuat rasa bersalah, contohnya bapak kecewa sekali dengan kamu atau ibu kecewa sekali dengan kamu. Coba kamu renungkan kalau orang tua kamu tahu bagaimana perasaannya. Berarti ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, posisi kontrol teman. Di sini memiliki dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak positifnya yaitu hubungan baik antara guru dan siswa.
Sedangkan dampak negatifnya, jika suatu saat guru tidak membantu siswa, maka siswa akan merasa sangat kecewa dan siswa akan membutuhkan guru tersebut. Contoh kata-kata dalam posisi teman, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu. Ayo kamu harus ingat bantuan ibu. Bagaimana sih kamu? Sambil tersenyum, ya sudah tidak apa-apa. Ini adalah contoh posisi guru sebagai posisi kontrol sebagai teman. Terus yang keempat sebagai pemantau, yaitu mengawasi, pada posisi ini mengawasi aturan dan konsekuensi untuk siswa. Contoh pertanyaannya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu apa konsekuensinya? Biasanya ada berbicara seperti ini, suaranya datar, bahasa tubuh guru formal. Dalam posisi ini siswa memahami konsekuensi yang akan diterima apabila melanggar aturan. Guru dalam menghadapi siswa tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Nah, yang terakhir, posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer yaitu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung mereka dalam menemukan solusi dari masalahnya. Contoh kata-kata pertanyaannya, apa yang kita yakini? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan untuk perbaiki kesalahannya? Nah, pada posisi ini kita tidak mengatur perilaku siswa, tapi membimbing mereka untuk mengatur dirinya sendiri, menyadari sendiri kesalahannya menyadari sendiri kesalahan yang mereka lakukan tanpa menyalahkan. Jadi di antara 5 posisi kontrol restitusi, yaitu posisi sebagai manajer inilah yang paling baik yang harus nantinya kita laksanakan sebagai guru. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol seperti kasus yang sudah saya buat. Kita lanjutkan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama kasusnya, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatumu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian.
Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus ini, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang kedua, kira-kira bila Anda selaku kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang ketiga, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Dan berdasarkan contoh tadi, mungkin ibu-ibu tahu posisi apa yang diambil Bapak Lukman sebagai penghukum. Jadi indikatornya nampak dari kata-katanya, ya kamu telah melanggar peraturan sekolah karena sudah terlambat pula dan salah pula warna sepatunya. Jadi guru di sini di kasus ini yaitu sebagai penghukum. Jadi kalau kamu sebagai bila Bapak Lukman mengambil sebagai posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya menurut ibu-ibu? Menanyakan keyakinan kelas. Ya, betul. Terima kasih Bu Leni. Itu menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan kepada murid tersebut apa keyakinan kelas sekolah kita, yaitu tidak boleh memakai sepatu selain berwarna hitam. Seperti itulah kira-kira kalau kita mempunyai anak yang bermasalah. Terus kita lanjutkan keyakinan kelas. Mungkin dari ibu-ibu kemarin tahun ajaran baru kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Dan sekarang saya akan mencoba mengulas tentang keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yaitu yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker saat di kerumunan? Dari pertanyaan dua itu mungkin ada pembedanya. Yang pertama itu merupakan peraturan karena peraturan itu yang harus ditaati dan telah ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas ini yaitu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau sekolah dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas ini adalah dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya positif bagi siswa sebagai acuan dalam penilaian sikap untuk menciptakan kelas yang kondusif. Jadi, kesepakatan kelas menuntut nilai positif yang berujung pada keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas itu ada beberapa cara. Yang pertama, memberikan pengarahan tentang kesepakatan kelas yang akan dibuat. Yang kedua, mempersilakan murid untuk bercurah pendapat yang perlu disepakatinya. Yang ketiga, menempelkan semua masukan-masukan curah pendapat murid di papan tulis. Yang keempat, mengerucutkan surat curah pendapat itu ke dalam keyakinan kelas. Terus kita masuk lagi kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada disiplin positif agar menciptakan kondisi siswa yang nyaman dan aman. Segitiga restitusi ini dibagi atas 3 cara. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dan tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dipakai dalam menstabilkan identitas ini, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu biasa, namun kita harus berusaha memperbaikinya. Ketika kita mengajukan pertanyaan ini, anak akan berpikir lebih rasional. Saat itulah kita menstabilkan identitas mereka, membantu untuk tenang dan mencari solusi dari permasalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kata-kata yang diucapkan guru, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu atau ini. Yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus memperbaiki sikapmu. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu. Tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata berikut. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Setelah kamu bercerita dengan ibu, bagaimana perasaanmu? Terus, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan langkah 2 yang telah divalidasi dan telah menanyakan keyakinan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Melalui restitusi, siswa dapat menyadari sendiri kesalahan yang mereka lakukan. Keyakinan kelas yang kita buat adalah kontrol diri siswa dengan memberikan kepercayaan penuh pada murid yang bermasalah. Mereka akan menyadari sendiri dengan solusi terbaik untuk dirinya dan orang lain dengan bimbingan guru. Dan seperti ini langkah-langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Dan seperti ini contoh permasalahan yang menggunakan segitiga restitusi. Dan mungkin itu paparan mengenai budaya positif. Mungkin kalau ada pertanyaan atau pendapat dari ibu-ibu, dipersilakan. Tanya Bu. Ya silakan Bu Leni. Begini. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dian yang telah memberi kesempatan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini, kan di dalam kelas tuh ada anak-anak yang ada yang caper gitu istilahnya sekarang. Terus ada anak yang usil dia sama temannya. Terus ada juga anak itu yang makan aja kerjanya. Bu, belum mau keluar main dia sudah, Bu, bersih Bu, beli makanan Bu. Yang ingin saya tanyakan di sini,
bagaimana caranya itu, kemudian adakah apa namanya kebutuhan dia yang belum terpenuhi seperti itu, kemudian. Terima kasih atas waktunya. Ya mungkin terima kasih kepada Ibu Leni yang telah memberikan pertanyaan, yaitu tentang bagaimana kalau di dalam kelas kita itu ada siswa yang caper, usil ya Bu ya, apakah kebutuhannya itu sudah terpenuhi atau belum? Ya kita lihat lagi Bu, kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5. Yang pertama itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Mungkin berdasarkan dasar kebutuhan manusia itu, kalau anak yang misalnya usil, caper, mungkin ingin mendapatkan kasih sayang dari guru mungkin. Karena mungkin salah satunya faktor di rumahnya tidak dapat kasih sayang, makanya dia mencari perilaku yang ingin supaya guru itu tertuju pada dirinya. Jadi mungkin kasih sayang yang kurang di rumah dia bawa ke sekolah dan ingin mendapat kasih sayang dari guru, dari teman, untuk ingin diperhatikan, seperti itu kira-kira Bu. Bagaimana Bu Leni? Terima kasih Bu Dian. Mungkin ada pendapat dari ibu-ibu yang lain. Kepada Bu Pertiwi? Tidak ada tambahan lagi. Ya silakan Bu. Menurut penjelasan Bu Dia tadi, jadi anak murid saya itu dia kurang mendapatkan kasih sayang di rumah, sehingga di sekolah dia ingin mendapatkan perhatian itu terhadap gurunya. Mungkin untuk kedepannya Bu Dian, terima kasih. Mungkin saya lebih memperhatikan anak saya yang seperti ini. Terima kasih Bu Leni. Atau ada tambahan dari Ibu Hidayati? Terima kasih atas waktunya. Tadi ada penyampaian dari Bu Leni bagaimana anak kita yang sering belum waktunya makan, dia sudah mau makan, dan ada ketergantungan dia untuk makan terus. Mungkin sebelum pembelajaran kita sebagai seorang guru juga, waktu kita persepsi itu dapat kita masukkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ada makan tadi pagi, ada sarapan. Kalau enggak, kita kasih kesempatan sama anak untuk makan dia dulu, atau ada bekal dibawanya, atau bagaimana solusinya supaya perutnya itu diisi. Karena anak yang menerima pelajaran dengan perut kosong, perut yang kenyang itu berbeda. Kalau anak yang menerima pelajaran itu dalam perut kosong, kita terapkan juga aturan pagi tidak boleh belanja, pagi tidak boleh makan. Nanti dia akan menerima pelajaran itu akan sia-sia, tidak akan menangkap sama dia. Mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurmendati. Jadi Bu Leni, mungkin tambahan dari Bu Yanti tadi, yaitu kita bertanya kepada anak sebelum memulai pelajaran, apakah dia sudah ada sarapan pagi atau belum. Kalau belum, kita persilahkan anak untuk dulu sarapan. Karena ya benar pula dikatakan Bu Yanti, kita saja sebagai guru kalau perut kita kosong pasti kita tidak fokus ya Bu ya. Apalagi anak, dia anak kecil mungkin udah kesakitan nanti menahan ya, karena dia malas makan di rumah. Mungkin itu salah satu jawabannya ya Bu Leni. Mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan ibu-ibu. Dari Ibu Egi mungkin ada yang mau ditanya. Bagaimana Bu Egi? Bu Yul? Ya silakan Bu Yanti. Di sini kami akan menanyakan kepada Ibu calon CGP. Tadi
guru mungkin lebih diprioritaskan sebagai manajer. Sebagai manajer ini kami belum bisa menganalisa bagaimana maksudnya sebagai manajer. Ya, terima kasih Bu Yanti, bagus sekali pertanyaan dari Ibu. Dan sekarang dalam kita misalnya menyelesaikan suatu anak yang bermasalah, kita memakai 5 posisi kontrol. Yaitu tadi ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan posisi manajer. Nah, kenapa dibilang posisi manajer ini posisi yang paling efektif? Karena di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung mereka dalam menemukan solusi dari masalahnya. Pada posisi ini, guru memiliki keterampilan posisi teman dan pemantau. Contohnya, kata-kata yang kita tanyakan kepada anak bermasalah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang kita yakini? Dalam posisi ini kita tidak mengatur perilaku siswa, tapi membimbing mereka untuk mengatur dirinya sendiri, menyadari sendiri kesalahan yang mereka lakukan tanpa menyalahkan. Jadi misalnya seperti ini Bu, ada anak yang bermasalah, bukan kita langsung marahi atau kita judge kayak gitu. Jadi kita tanya dulu, apa yang mereka lakukan. Keluar dari jawaban anak itu nanti, misalnya dia terlambat ke sekolah, kita tanya, nanti temui ibu ya di ruangan kantor. Misalnya Ilham tahu kan kenapa ibu disuruh panggil ke sini? Tahu Bu, kenapa? Karena tadi saya terlambat Bu. Ibu tidak akan menghukum, tapi ibu ingin menanyakan alasan kenapa Ilham terlambat pagi ini. Karena orang tua saya sakit misalnya. Ya tetap sikap Ilham yang merawat orang tuanya, memberikan obat sakit, itulah kita membuat anak itu tidak merasa bersalah dari tindakannya itu. Itu yang dikatakan dengan posisi kontrol manajer, seperti itu Bu Yanti. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau ada tambahan dari Bu Leni? Mungkin di sini posisi manajer ini, jadi anak kita itu yang bersalah, dia sendiri tahu apa kesalahannya, dia sendiri nanti yang akan menyelesaikan masalahnya itu. Bagaimana dia cara menyelesaikannya? Misalnya tadi seperti kata Bu Dian, dia terlambat pulang sekolah. Kenapa dia terlambat? Karena ibunya sakit. Mungkin dia ibunya ini sakit, dia mungkin tidak ada yang membangunkan dia pagi hari. Nah, jadi itu inti masalahnya bagi dia. Nah, dia tahu bagaimana dia cara memperbaiki kesalahannya itu. Nanti kita tanyakan lagi sama anak itu. Nah, kamu kan sudah tahu kesalahan kamu. Nah, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, mungkin dia mendapatkan ide, Bu, mungkin bisa awak pasang alarm biar pewak Bu jam segitu. Sehingga awak nak terlambat Bu. Soalnya kan ibu awak sakit, jadi tidak tahu mungkin menjaga awak Bu. Mungkin seperti itu Bu Dian. Ya, bagaimana Bu Yanti? Sudah paham? Atau masih ada pendapat dari ibu-ibu yang lain? Cukup? Masih ada pertanyaan dari ibu-ibu yang lain? Ya, silakan Bu Martini. Terima kasih kesempatan yang sudah Ibu Dian berikan. Pertanyaan saya kesempatan ini yaitu bagaimana cara untuk membuat atau menentukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ya,
kalau keyakinan kelas yang telah dibuat tadi itu dilanggar oleh anak yang telah membuat. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Martini, yaitu tentang bagaimana anak yang melanggar ya Bu ya keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya, di awal tahun pembelajaran kita kan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bagi anak kita di kelas kan. Jadi apabila anak kita melanggar keyakinan kelas itu, kita bukan memberi hukuman tapi memberi konsekuensi. Konsekuensinya mungkin dalam jangka pendek kita berkelanjutan, tapi bukan memberikan hukuman, tapi konsekuensi terhadap keyakinan atau kesepakatan yang telah disepakati oleh kita dan anak-anak tersebut. Begitu Bu Martini. Jadi tidak menghukum, jangankan sekali-sekali kita menghukum anak, misalnya melanggar anak tidak buat PR, kita kasih hukuman bersihkan WC, enggak, itu konsekuensinya apa? Misalnya konsekuensinya Bu, PR tuh wak karajuan tapi wak tambah karajuannya Bu, lihat konsekuensinya kan berkelanjutan nanti untuk si anak tersebut, gitu, seperti itu Bu Martini. Bagaimana Ibu, atau ada tanpa pendapat ibu-ibu yang lain? Ada pendapat dari Bu Leni? Terima kasih Bu Dian. Mungkin kan dalam membuat keyakinan kelas itu nanti kita juga membuat seandainya kamu melanggar apa yang akan kamu lakukan. Jadi kita minta sama anak itu dia sendiri yang memberikan hukuman buat dia sendiri. Misalnya, Bu, awak anaknya mesti WC itu Bu. Wah kalau melanggar Bu, wah bayar 1.000 Bu. Nah, kalau sudah sepakat dia semuanya bayar 1.000, itu sudah bisa kita terapkan di dalam keyakinan kelas kita Bu. Nah, seandainya kalau misalnya Bu, kalau sebut-sebutnya nama Pak Wak Bu, Bu An di karate nama Paknya Bu, itu ditempel di dadonya atau di punggungnya. Tidak boleh di tangan laki pulang sekolah. Itu kalau sudah mereka sepakati bersama, kalau mereka sudah setuju, boleh kita jadikan itu sebagai konsekuensinya Bu Tin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Leni. Nah, itu teman tadi Bu Otin. Jadi keluar dari mulut siswa tersebut, bukan dari mulut seorang guru. Jadi murid siswa tersebut keluar kesepakatan dan konsekuensi yang mereka lakukan apabila mereka melanggar nanti. Nah, seperti itu Bu Tin. Masih ada pertanyaan dari ibu-ibu yang lain? Ya, silakan Ibu Egi. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Dian. Yang ingin saya tanyakan, apabila ada salah satu siswa melakukan pelanggaran atau melanggar keyakinan kelas, sudah ditentukan hukumannya, sudah dijalankan, tapi hari berikutnya mengulang kembali, solusinya apa? Apa memberikan hukuman yang lain atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Egi. Tadi Bu Egi menanyakan kalau keyakinan kelas itu sudah dibuat dan dilanggar, tetapi dilanggar lagi seperti itu Ibu Egi ya. Mungkin salah satu caranya yaitu kita melakukan monitoring berkelanjutan kepada si anak itu, memberi misalnya kalau dilanggar apa nanti konsekuensinya. Mungkin tadi kata Bu Leni melanggar dia uang 1.000 misalnya, mungkin bertambah uang 2.000, uang 3.000, semakin banyak uang yang keluarnya mungkin anak itu akan bingung sendiri, banyak PT kalau di melanggar itu. Mungkin seperti itu salah satunya Bu Egi. Atau mungkin kita dipanggil anak itu dengan menyelesaikan segitiga restitusi tadi Bu Egi. Kita panggil anak itu, kita tanya face to face anak itu, bagaimana, kenapa kamu sering seperti itu, kenapa kamu sering melanggar. Kita tanya kepada dari anak itu. Nah,
kalau kamu melanggar apa konsekuensinya? Anak itu keluar sendiri jawabannya. Nah, kalau gitu deal kan kesempatan kita itu kalau kamu langgar lagi itu keluar dari mulut kamu lah apa tahu hukuman konsekuensi tadi. Ya Bu, Ibu akan melihat monitoring kamu 1 minggu ke depan seperti itu Bu Egi. Atau ada yang lain pendapat yang lain? Bisa juga Bu Egi, kita ini juga kita dipantau juga dia di rumah. Kita kerjasama dengan orang tuanya. Bagaimana ini anak ibu sudah kita panggil orang tuanya, kan sudah 3 kali melanggar kesepakatan kelas. Kita panggil orang tuanya, kita pantau juga dia di rumah. Mungkin kadang-kadang seperti kata Bu Dian tadi, kebutuhan manusia itu kan ada 5. Mungkin dia tidak terpenuhi kebutuhannya itu, makanya dia mengganggu di dalam lokal Bu Egi. Jadi kita bisa kita kontrol juga anak ini dengan bekerja sama dengan orang tuanya. Ya, terima kasih Bu Eni. Bagaimana Bu Egi? Sudah cukup. Gimana ibu-ibu yang lain ada pertanyaan dan pendapat? Masih ada yang masih kepikir ya Bu Egi ya? Ya, silakan Bu Egi. Kira-kira Bu untuk kelas rendah kan penalarannya kan masih kurang. Nah, untuk keyakinan kelas itu cara memutuskannya bagaimana? Ya, terima kasih Bu Egi. Tadi kan keyakinan kelas itu atau kesempatan kelas itu kan keluar dari murid ya Bu Egi ya. Jadi biarlah anak itu membuat di kertas stick note itu dengan kata-katanya. Nanti kita yang merubah dengan kalimat yang positif. Misalnya, tidak boleh terlambat itu Bu. Nah, WA kalimat positifnya datang tepat waktu ke sekolah. Seperti itu Bu Egi. Jadi biarkan anak itu berkreasi di stick note yang kita kasih. Tidak boleh dikundu Bu. Mari Bu saat jam pelajaran tertib saat belajar. Kita yang merubah kalimat positifnya lagi Bu Egi. Apalagi kalau kelas rendah kan tidak tahu kalimat positifnya. Kita yang merubah, biarkan saja yang anak itu sesuai dengan kehendaknya kalimatnya dibuat. Kita yang merubah kalimat positifnya lagi Bu Egi. Tidak boleh baca carui, berarti tidak boleh berkata kotor seperti itu Bu Egi. Bisa paham Bu Egi? Ya, berarti misalnya tidak berkata baik seperti itu Bu. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu yang lain. Kalau tidak, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Paleni Putri. Saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 28 Salasa Tangah. Setelah Bu Dian memberikan pengimbasan tadi tentang materinya disiplin positif, saya sangat merasakan bahwa selama ini ada kekeliruan di dalam diri saya mengenai tentang posisi kontrol sebagai seorang guru, yang seharusnya selama ini saya banyak melakukan posisi kontrol seorang guru itu adalah sebagai seorang penghukum, pemberi rasa bersalah. Nah, setelah mendapatkan materi dari Bu Dian tadi, saya merasakan bahwa sebaiknya yang saya lakukan adalah sebagai seorang manajer. Jadi anak-anak mendapatkan
kebebasan mereka di dalam berpikir, di dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Terima kasih Bu Dian atas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Indah Igi Pratiwi, guru kelas 3 SD Negeri 28 Salasa Tangah. Dari pemaparan yang disampaikan Bu Dian tadi, saya jadi paham bagaimana cara mengambil kesepakatan kelas, cara membuat kesepakatan kelas, cara menentukan hukuman atau konsekuensi untuk sebuah kasus atau sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih pemaparannya Bu Dian. Terima kasih, dadah. Gimana kabarnya hari ini? Nah, bagaimana pagi ini dan anak ibu sehat? Sehat? Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Moreno. Kemana Moreno? Siapa masuk? Nanti Moreno habis jam pelajaran tunggu ibu ya. Silakan. Moreno, kamu tahu enggak kenapa kamu dipanggil ke dalam ruangan ini sama ibu? Saya tahu Bu, karena saya terlambat di jam pelajaran Bu. Ya, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu terlambat di jam pelajaran, jam pertama dan pelajaran. Jadi ibu ingin tahu apa alasan kamu terlambat. Ibu hanya fokus pada alasan kamu terlambat. Bu, karena beberapa minggu lalu orang tua saya pergi ke luar kota menjenguk nenek yang sedang sakit. Lalu saya harus menyiapkan perlengkapan adik yang masih SD serta membujuk adik dan itu membutuhkan waktu lama, jadi saya agak terlambat ke sekolah. Masya Allah, hebat sekali kamu nak. Tapi setiap orang pasti mempunyai kesalahan dia. Tapi kita ibu sama Moreno akan berusaha mencari solusi dari kesalahan Moreno tersebut. Tanggung jawab sekali kamu membantu adik kamu menyiapkan keperluannya untuk sekolah. Tapi kamu harus ingat, tidak boleh terlambat di jam pelajaran pertama. Bagaimana solusi sebaiknya supaya kamu tidak terlambat sekolah nak? Saya harus menyiapkan perlengkapan adik lebih malam agar paginya tidak terburu-buru dan bangun harus lebih subuh. Yaitu solusi yang bagus sekali Moreno. Tambah satu lagi, Moreno harus memasang alarm jam yang agak keras supaya Moreno bisa terbang lagi. Terima kasih atas sarannya Bu, saya akan berusaha agar tidak terlambat lagi. Nah, ibu hargai keputusan kamu. Mudah-mudahan kedepannya kamu tidak terlambat lagi ya nak ya. Bu, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas sarannya Bu. Anda kenapa Anda membuang sampah sembarangan di depan tempatnya? Nah, Anda berdua ikut ibu sebentar ke dalam ruangan ya. Anda, setiap orang pasti pernah berbuat salah enggak? Ibu juga pernah berbuat salah, tapi perbuatan Anda tadi tidak baik. Menurut Ananda, tahu Ananda kenapa Ananda ibu suruh datang ke ruangan ini? Apa alasannya? Karena kami sudah membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya. Karena Ananda sudah membuang sampah sembarangan. Dan menurut Ananda, perbuatan Anda tadi yang membuang sampah sembarangan itu baik atau tidak? Tidak Bu. Masih ingat Ananda tentang keyakinan kelas yang kita buat? Ingat? Nah, apa keyakinan kelas kita buat itu Ananda sedikit berdua? Menjaga lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Menurut Ananda itu yang tadi membuang sampah sembarangan itu
menjaga lingkungan kebersihan sekolah kita? Tidak. Terus, apakah Ananda bisa mengatasi kebiasaan guru Ananda tadi? Jadi bagaimana solusi Ananda berdua supaya memperbaiki kesalahan Anda tadi? Kami akan membuang sampah pada tempatnya lagi. Yakin kan Anda berdua ini? Yakin. Baiklah, Ibu hargai komitmen dan tanggung jawab kamu supaya tidak membuang sampah lagi sembarangan ya. Kami akan memperbaiki kebersihan sekolah ini dan komitmen ke sekolah ini, Bu. Ya, Ibu hargai keputusan kamu tersebut Ananda berdua. Kalau begitu Ananda sudah tahu solusinya kan? Silakan Anda kembali ke kelas lagi ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tiga, restitusi di sekolah harus dilakukan oleh ibu guru karena kami sebagai murid juga butuh untuk dimengerti, didengarkan, dan dihargai. Ketika kami melakukan kesalahan dan dimarahi tanpa mendengarkan alasan kita, kami dipercaya dan diarahkan berdiskusi untuk mencari solusi dan memperbaikinya. Kami yakin dapat memperbaikinya dan ibu guru juga kami harap membimbing kami dalam melakukan kesalahan. Ibu guru telah memberi arahan kepada kami karena kami telah membuang sampah sembarangan. Karena itu melanggar keyakinan kelas kita.